para pecinta film yang paketnya sudah sekarat sehingga tidak mampu untuk menonton film secara full, wifi tetangga pun sudah tidak tersedia lagi. Kasihan. Tapi nggak apa-apa, ada adik di sini untuk menyelamatkan kalian. Selamat menonton ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Case 39. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah rumah di malam hari, di mana di rumah tersebut terlihat suami istri yang berjalan mengendap-endap menuju sebuah kamar. Dan ketika kamar dibuka, ada seorang anak perempuan yang sedang duduk di kasur. Dan setelah melihat anaknya yang belum tidur tersebut, mereka langsung bergegas menutup pintunya dengan cepat. Kenapa ya? Entahlah, mungkin nanti akan tahu. Lanjut. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Emily, petugas sosial yang menangani kasus adopsi anak. Dan di sini Emily sedang berbicara dengan pasangan suami istri beserta anaknya yang bernama Diego yang masih berumur 10 tahun. Si ayah bingung kenapa dia harus ada di sana, padahal hal tersebut dilakukan oleh anaknya yang seringkali berkelahi. Hingga perkelahian kali ini menyebabkan si korban masuk rumah sakit. Terlihat Emily yang sedang sibuk menangani kasus-kasusnya, tiba-tiba datang seorang pria ganteng yang bernama Wayne dan bertanya, "Ada berapa kasus aktif yang kamu tangani?" Emily menjawab 38. Dan Wayne menambahkan satu kasus baru lagi sehingga ada 39 kasus, di mana kasus ke-39 ini adalah awal dari semua masalah di film ini. Dan karena kesal dengan penambahan kasus tersebut, Emily sempat mengabaikan kasus tersebut. Tapi karena Emily adalah wanita yang baik dan sangat bertanggung jawab terhadap kerjaannya, seperti saya, dia pun membuka dan membaca berkas tersebut. Di dalam terdapat sebuah foto anak perempuan yang bernama Lilith Sullivan, yaitu anak yang kita lihat pada awal scene film tadi. Setelah Emily pulang ke rumah ketika santai, dia kembali membuka berkas kasus Lilith tadi dan dia menemukan ada keanehan seperti anak tersebut kurang bersosialisasi, enggak nafsu makan, juga tidur berjam-jam seperti kaum rebahan. Dan besoknya Emily mendatangi rumah keluarga Sullivan. Sesampainya di sana, Emily mendapat sambutan yang kurang ramah dari keluarga Sullivan. Ini adalah Margaret, ibu dari Lilith. Dia terlihat judes, namun akhirnya dia memperbolehkan Emily masuk. Dan tak lama kemudian Lilith nongol dari lantai atas. Dia terlihat pendiam dan lugu. Emily yang melihat Lilith memanggil Lilith untuk turun dan ngobrol bareng. Dan setelah duduk bersama, Emily menjelaskan bahwa dia ada di sana karena lembaganya menerima telepon bahwa Lilith menunjukkan tanda-tanda diabaikan oleh orang tuanya. Hal itu, si suami yang bernama Edward berbisik kepada Margaret. Kemudian Margaret menyampaikan apa yang dikatakan oleh Edward, bahwa mereka tidak memiliki masalah keluarga. Dan begitu seterusnya. Emily bertanya kepada Edward, Edward berbisik kepada Margaret, dan Margaret pun menyampaikan kepada Emily. Kok ribet amat sih? Kenapa nggak langsung jawab aja gitu? Bikin kesel aja. Dan ternyata Emily cukup kesal dengan itu. Dan selama mereka berbincang, terlihat Lily menunjukkan ekspresi wajah ketakutan oleh kedua orang tuanya. Scene berganti di mana Emily meminta kepada Wayne untuk mengusut kasus mereka karena dia merasa Lilith sedang dalam bahaya. Namun Wayne tidak setuju, mereka akan dituntut jika melanggar hak orang tuanya. Namun karena Emily bersikap keras dengan apa yang dia mau, akhirnya Wayne mengundang keluarga tersebut untuk datang ke kantor mereka. Setibanya di kantor dan ngobrol, Edward mengatakan kalau dia menyayangi anaknya. Tapi ternyata Edward sama sekali tidak tahu jika nilai Lilith anjlok diakibatkan Lilith selalu tidur di dalam kelas. Kemudian Emily mencoba berbicara empat mata dengan Lilith.
Dan Lilith pun mengatakan kalau orang tuanya itu membencinya dan mengatakan akan mengirimkannya ke neraka. Kemudian Emily mengajak Lilith untuk berbicara di depan Wayne untuk mengatakan apa yang dirasakan oleh Lilith dan sambil direkam. Akan tetapi karena Lilith melihat Edward, dia memilih untuk diam. Kemudian mereka pulang kembali. Dan di scene lain, Emily menemui seorang detektif yang bernama Mike untuk meminta bantuannya. Akan tetapi Mike pun tidak bisa. Keesokan harinya, Emily menemui Lilith sepulang sekolah dan dia memberikan nomor telepon agar Lilith menelponnya ketika dia merasa takut. Pada malam hari, Lilith menelpon Emily dan mengatakan bahwa orang tuanya akan membunuhnya. Emily yang kaget langsung bergegas menuju rumah Lilith dan tak lupa dia meminta bantuan pada Mike. Sesampainya di sana, ternyata benar, Lilith sudah dimasukkan ke dalam oven. Emily dan Mike pun mendobrak pintu rumahnya, dan Emily langsung mengeluarkan Lilith sedangkan Mike berkelahi dengan Edward dan Margaret. Ya, karena Mike seorang detektif terlatih, Mike pun berhasil mengalahkan mereka. Setelah kejadian itu, Edward dan Margaret dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sementara Lilith ditempatkan di panti asuhan. Akan tetapi, Lilith tidak ingin tinggal di sana dan ingin tinggal bersama Emily. Lilith berusaha memujuk Emily, tetapi Emily tetap tidak bisa. Selepas Lilith diantar ke panti asuhan, Emily merenung sambil minum Fanta, karena minumannya warna merah. Dan dia memutuskan untuk mengadopsi Lilith. Akhirnya mereka pun tinggal bersama di rumah Emily. Keesokan harinya, Emily kembali ke rumah orang tua Lilith untuk mengambil barang-barang pribadi milik Lilith. Di bagian kamar Lilith terlihat normal-normal saja, akan tetapi ketika Emily masuk ke kamar orang tuanya, dia menemukan hal aneh seperti kunci pintu kamar yang menggunakan kunci yang begitu besar, dan pada bagian lantainya terdapat bekas lemari yang digeser untuk menghalangi pintu tersebut. Seolah-olah kamar tersebut menjadi tempat berlindung dari serangan hewan dan juga zombie. Di adegan berikutnya, Lilith mendapatkan perawatan pasca trauma bersama anak-anak lainnya yang ditangani oleh Douglas, yaitu salah satu temannya Emily. Dan diperlihatkan juga Diego, bocah barbar yang hobi berkelahi ini merupakan salah satu anak yang berada dalam grup tersebut bersama dengan Lilith. Keesokan harinya, Emily mendapatkan kabar dari Wayne bahwa Diego membunuh kedua orang tuanya. Emily langsung bergegas ke TKP. Di sana, Mike menjelaskan jika Diego membawa besi dari garasi dan kembali ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela, lalu membunuh orang tuanya dengan sadis. Emily mengatakan tidak mungkin anak 10 tahun melakukan hal tersebut. Namun Mike menegaskan bahwa pada saat penangkapan Mike ada di sana dan untuk mengatasinya membutuhkan 3 orang anggotanya. Bahkan Diego pun bisa memanjat tembok. Adegan berganti di mana Emily dan Mike sedang makan bersama. Saat itu Mike menyampaikan bahwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Diego menerima telepon dari rumah Emily. Emily pun sempat tersinggung seakan hal tersebut disebabkan oleh dirinya. Akan tetapi, ternyata pada malam itu Emily sama sekali tidak menelpon Diego. Nah, mereka curiga pada Lilith. Kemudian mereka berdua menanyai Lilith untuk memastikan apakah pada malam itu dia yang menelpon Diego atau tidak. Dan Lilith pun dengan yakin menyangkalnya. Terus siapa dong? Kan cuma mereka berdua yang tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, Emily menemui Diego untuk memastikan siapa sebenarnya yang menelpon dia pada malam itu. Dan ternyata Lilith lah yang menelponnya. Dari sana Emily merasa aneh serta curiga kepada Lilith. Merasakan ada kejanggalan pada Lilith, Douglas lalu menanyai Lilith. Dalam sesi tanya tersebut, Lilith menunjukkan tingkah laku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak yang lugu dan baik hati. Douglas pun merasa aneh ketika Lilith tidak takut malam hari, tidak takut sendirian, bahkan tidak takut dengan orang tuanya. Yang seharusnya hal tersebut adalah yang paling ditakuti oleh anak kecil seumuran Lilith. Kemudian Douglas bertanya,
apa yang ditakuti oleh Lilith, tapi Lilith malah membalikkan pertanyaan tersebut kepada Douglas. Douglas pun menjawab kalau dia takut lebah. Kemudian Lilith menyampaikan kalau dia kadang-kadang takut pada dirinya sendiri karena sering punya pemikiran buruk pada orang lain, salah satunya adalah pada Douglas. Intinya pada saat itu Lilith menciptakan atmosfer menakutkan yang membuat Douglas merasakan ancaman dan teror dari Lilith. Di malam hari saat Douglas berada di apartemennya, dia merasakan ada yang aneh di dalam telinganya, seperti ada serangga, dan saat dikorek-korek pakai korek kuping, gak mungkin pakai cangkul, keluarlah satu lebah dari telinganya. Setelah dia membuang lebah tersebut, tiba-tiba satu persatu lebah keluar dengan sendirinya dari bagian kepala Douglas, seperti dari lubang telinga, celah mata, lubang hidung, dan mulut Douglas. Dan semakin lama semakin banyak, hingga membuat Douglas panik dan terjatuh hingga lehernya patah karena terbentur ke kloset dan tewas. Setelah kejadian itu, Emily semakin yakin dengan kecurigaannya terhadap Lilith. Dia pun mulai menunjukkan sikap dingin pada Lilith. Kemudian Emily memberanikan diri untuk melihat rekaman wawancara penyidik dengan orang tua Lilith pada saat mereka membakar Lilith di dalam oven. Mereka ingin Lilith mati dan merasa Lilith itu bukan anaknya karena Lilith bisa membunuh tanpa menggunakan tangannya. Justru korban akan mati begitu saja. Margaret memiliki 2 saudara, sementara Edward memiliki 3 saudara. Mereka semua satu persatu mulai tewas setelah Lilith lahir. Sedangkan Lilith tidak akan membunuh mereka berdua sebelum menemukan orang lain yang mengurusnya. Nah, itulah informasi yang didapatkan oleh Emily dari video tersebut. Kemudian Emily pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui orang tua Lilith. Namun di sana Margaret tidak bisa diajak bicara karena mengalami delusi terbakar pada bagian tubuhnya, sehingga membuatnya diikat pada ranjang. Akhirnya dia berbicara dengan Edward. Edward menjelaskan beberapa fakta bahwa Lilith bukan anak kecil yang suka bermasalah di sekolah. Justru dia seperti sosok lain yang bisa mengetahui segalanya. Sejak dia lahir menjadi manusia, dia membawa sesuatu di dalam dirinya, yaitu jiwa seorang iblis. Intinya, Lilith bukan anak mereka, melainkan keturunan iblis. Sepulang dari sana, Emily menyimpan segala sesuatu alat atau bahan yang bisa digunakan oleh Lilith untuk memicu bahaya pada orang lain, seperti berkas kasus, telepon, pisau, dan lain-lainnya. Tak lama kemudian, Lilith pulang dan menanyakan soal ibunya yang ada di rumah sakit jiwa. Padahal Emily tidak pernah membicarakan bahwa dia akan atau sudah mengunjungi orang tua Lilith di rumah sakit. Dari sini pun Emily percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Edward itu benar. Scene berganti yang menunjukkan sekelompok terapis anak yang dulunya ditangani oleh Douglas sekarang diganti oleh seorang perempuan. Emily yang memperhatikan Lilith dari luar tiba-tiba menarik dan membawanya keluar karena melihat muka Lilith yang berubah menjadi sosok lain saat berbisik pada temannya. Tentunya pada saat itu Emily merasa bahwa Lilith akan membahayakan anak tersebut dan keluarganya. Emily yang khawatir dan juga kesal mengatakan bahwa Lilith tidak akan kembali ke kelompok terapinya di sana. Di dalam lift, Lilith mencoba menunjukkan siapa dirinya yang asli, sebut saja bocah iblis. Lilith membuat Emily seolah-olah merasa jika lift yang mereka gunakan itu jatuh, padahal tidak sama sekali. Sontak hal tersebut membuat Emily sangat ketakutan. Kemudian Emily menceritakan apa yang dia alami dan rasakan kepada Mike, serta menegaskan bahwa orang tua Lilith sama sekali tidak gila. Akan tetapi Mike tidak percaya dan malah mengatakan Emily masih syok atas kematian Douglas. Singkat cerita, Emily pulang ke rumahnya dengan perasaan takut. Dia memasang begitu banyak kunci pada pintu kamarnya, seperti yang dia lihat di rumah orang tua Lilith sebelumnya. Keesokan harinya, Emily yang seharusnya bekerja, dia malah duduk dan melamun di kursi kantornya sampai larut malam. Dan di sana dia diteror oleh Lilith karena tidak pulang.
Namun akhirnya Emily memberanikan diri untuk pulang dan mengabaikan Lilith. Lilith yang kesal mencoba meneror Emily dengan memperlihatkan sosok hantu. Kemudian Emily lari keluar, tapi hantu tersebut terus mengejarnya hingga Emily masuk ke bis angkutan umum. Tidak lama kemudian, Emily keluar dari bis dan masuk ke mobilnya. Dan betapa terkejutnya Emily ketika melihat Lilith sudah duduk manis di kursi belakang mobilnya. Dan Lilith menegaskan bahwa Emily harus mematuhi semua yang dikatakan oleh Lilith. Emily pun mengiyakannya karena sudah tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Emily diberi kabar oleh rekannya bahwa ada keluarga yang bersedia mengadopsi Lilith. Dan kemudian Emily mengunjungi Edward untuk menceritakan semuanya, termasuk keluarga yang akan mengadopsi Lilith. Namun Edward sangat tidak mendukung karena jika Lilith pindah ke keluarga lain akan menyebabkan tragedi-tragedi yang dialami oleh keluarga Edward dan Emily akan terulang kembali pada keluarga baru yang mengurus Lilith. Dan Edward menyarankan Emily untuk membunuh Lilith secepatnya. Emily pun bertanya bagaimana cara membunuhnya, dan Edward menjelaskan kalau kesempatan untuk membunuh Lilith hanya pada saat dia tertidur. Namun masalahnya adalah di rumah Lilith hampir tidak pernah tidur sama sekali. Kemudian Edward memberikan solusi lain agar Emily tidak boleh takut pada Lilith, karena jika dia takut maka Lilith akan lebih leluasa untuk menyakitinya. Setelah Emily pulang, Margaret lagi-lagi mengalami delusi terbakar. Sementara Edward yang sedang makan, tiba-tiba melihat sosok Lilith pada seorang laki-laki yang ada di depannya yang mengatakan, "Aku senang kau mendapatkan bantuan." Maksudnya adalah Emily yang akan membantu Edward untuk membunuh Lilith. Mendengar itu, Edward pun langsung menyerangnya dan menikam leher si laki-laki tersebut menggunakan garpu. Saat dia diamankan oleh petugas, Edward berontak dan mengakibatkan dia terjatuh hingga matanya tertusuk oleh garpu. Setelah kejadian itu, Emily pergi menemui Mike dan tak disangka Mike menemukan fakta bahwa Lilith menelepon Douglas sesaat sebelum Douglas mati. Akhirnya Mike percaya pada apa yang diyakini oleh Emily dan bersedia membantu untuk membunuh Lilith. Mike mengambil senjata dari kantornya dan bergegas pergi ke parkiran, di mana mobilnya diparkir. Di sana dia melihat seekor anjing di antara mobil yang terparkir. Karena takut, Mike dengan cepat langsung masuk ke mobilnya. Namun anehnya, anjing tersebut sudah ada di kursi belakang mobil dan menggigitnya. Mike mencoba menembak si anjing, tapi malah mengenai kepalanya sendiri. Ternyata anjing tersebut tidaklah nyata dan hanya sebuah delusi yang diciptakan oleh Lilith untuk menghalangi niat Mike. Emily yang mengetahui Mike mati langsung memarahi Lilith dengan membentak-bentaknya. Tak terima dengan itu, Lilith berbalik membentak Emily. Emily yang merasa takut, dia berlari ke kamar dan menutup kamarnya dengan kunci-kunci besar yang sudah dibuatnya. Namun kunci, lemari, dan ranjang yang menahan pintu tidak cukup untuk menahan amukan dari Lilith. Pintu pun hancur dibuat oleh Lilith. Dan Lilith dengan senyum manis sambil menancapkan pisau di lantai, Lilith langsung menyapa Emily yang bersembunyi di bawah keranjang. Setelah itu, Emily memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur kepada Lilith. Setelah Lilith tidur, Emily langsung menyiram setiap ruangan dengan bensin di rumahnya dan langsung membakarnya dengan harapan Lilith akan mati terbakar. Namun setelah polisi dan pemadam kebakaran datang, Emily hanya melamun ketika melihat Lilith juga selamat dan berdiri tidak jauh darinya. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa dan hanya melamun. Kemudian mereka berdua pergi dari sana, dan di tengah perjalanan
Lilith mengatakan, mungkin kita bisa temukan hotel dengan kolam renang. Mendengar hal tersebut, Emily seperti punya ide baru untuk berusaha kembali membunuh Lilith. Kemudian Emily memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, Emily diperlihatkan sebuah truk besar yang akan bertabrakan dengannya. Akan tetapi, Emily meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah delusi. Dan ternyata benar, dan truk itu tidaklah nyata. Setelah Emily melihat ke arah Lilith yang ternyata cara mengemudi Emily pada saat itu membuat Lilith ketakutan. Mengetahui hal itu, Emily langsung memacu kembali mobilnya sampai terjatuh ke laut. Di dalam air, Emily berusaha membenamkan si Lilith sampai terperangkap. Dan pada akhirnya Emily pun berhasil naik ke atas dan filmnya pun tamat. Nah, film ini memang cukup menegangkan dan menurut saya film ini mengajarkan kita untuk menaklukkan rasa takut. Karena rasa takut yang menguasai kita, maka akan timbul delusi yang cukup membahayakan kita, seperti apa yang telah dialami Douglas dan Mike pada film tersebut. Oh ya, delusi adalah gangguan mental di mana si penderita tidak bisa membedakan dunia nyata dan imajinasi. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah nonton dan tunggu alur film selanjutnya ya. Dadah.